Kita memberi contoh dulu yang ke judul ya teman-teman ya. Judul misalkan uh, channel saya itu membahas tentang seputar YouTube. Saya memberi judul cara mendapatkan subscriber dengan cepat atau cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube, tempatnya belajar YouTuber pemula. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang konten berulang ya, karena banyak juga yang belum tahu gagal monetisasi gara-gara kena konten berulang. Namun sebelum saya akan menuju ke pembahasannya, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, saudara-saudaraku semua ya, khususnya buat YouTuber pemula yang menonton video ini, kita akan membahas tentang konten berulang atau konten yang diulang-ulang terus ya, katanya seperti itu ya. Atau karena di sini teman-temanku juga masih gagal paham tentang konten yang digunakan ulang sama konten yang digunakan ulang sama konten berulang ya. Dua hal yang sama, mirip apa namanya sebutannya, tapi itu sebetulnya beda. Kalau konten apa digunakan ulang itu jelas itu dilarang oleh YouTube ya, atau bisa dikatakan re-upload ya teman-teman ya. Kalau konten berulang ini itu konten murni dari kita yang kamera, kita yang bikin sendiri, tapi masih terkena konten berulang dan juga dampaknya bisa ditolak monetisasinya. Nah, video-video seperti apa sih yang terkena konten berulang? Karena ada juga yang bertanya, Bang, seperti intro itu apakah masuk kategori konten berulang? Nah, seperti bahwasanya pembuka seperti tadi ya, yang saya katakan tadi itu, yang berbentuk doa, apakah itu merupakan konten berulang? Nah, di sini saya akan jelaskan perlahan tentang konten berulang itu apa aja sih. Karena konten berulang itu bisa juga tentang judul, thumbnail, isi video, ya teman-teman ya. Itu bisa masuk semua di dalam konten berulang ya. Kita memberi contoh dulu yang ke judul ya teman-teman ya. Judul misalkan channel saya itu membahas tentang seputar YouTube. Saya memberi judul cara mendapatkan subscriber dengan cepat atau cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat. Berikutnya kita membuat judul yang sama, cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat, tanpa kita memberi imbuhan lain atau tambahan lain. Kalau kalian pengen membuat video seperti itu, tolong kalian itu saya harapkan kalian itu memberi part itu seperti sinetron yang berseri ya. Kalian kalau misalkan mau bikin itu jadi part 2, kalau yang pertama itu part 1. Jadi judul yang sama tapi ada pembedaan di situ dari part 1 dan part 2-nya teman-teman ya. Ini dari thumbnail. Thumbnail itu gambarnya sama, tulisannya sama, hampir sama dengan judul, tanpa kalian gunakan part 1 atau part 2-nya teman-temanku ya. Ini beralih kepada video, contoh video yang akan terkena konten berulang itu seperti halnya kita itu ke tempat-tempat wisata, misalkan wisata apa gitu teman-teman ya. Kita contohnya seperti itu. Kita ambil pakai HP kita sendiri ya, kita kamera, tapi kita itu tanpa memberikan narasi-narasi di dalamnya, atau kita tanpa memunculkan muka kita berbicara di situ, memberikan narasi, walaupun itu asli pure dari HP kita atau dari kamera kita, itu bisa terkena konten berulang karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang lain juga yang mengambil video di area-area tersebut ya. Jadi YouTube itu
menilai atau mendeteksi video tersebut adalah konten berulang, walaupun kita itu mengambilnya dengan kamera kita sendiri, ya. Usahakan kalau kalian itu mengambil video atau membuat video, tambahi narasi-narasi ya, seperti kalau misalkan kita vlog seperti tempat yang tadi itu, ya kita sambil ngomong, tampilkan muka apa aja kita omongin, wah ini di sini tempat wisata yang bagus, recommended atau gimana pun ya, teman-teman kalian tambahi narasi-narasi untuk menjauhi konten berulang tersebut ya teman-teman ya. Nah, untuk aturan YouTube sendiri itu memang kalau untuk intro seperti di video ini ada intronya ya, itu walaupun berulang-ulang itu tidak masuk konten berulang ya. Intro, kata pembuka seperti tadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat saya, seperti itu ya kan, itu tidak termasuk konten berulang. Atau nanti di penutupnya seperti apa, wassalamualaikum, seperti itu tidak termasuk konten berulang. Jadi konten berulang itu isi atau inti daripada video itu yang berulang-ulang atau sama ya teman-temanku ya. Walaupun kita video seperti ini, kalau saya pembahasannya sama, apa namanya, di luar daripada pembuka dan penutup atau dengan intro, itu saya buatnya sama, itu akan terkena yang namanya konten berulang. Jadi kita tidak usah bahas konten yang digunakan ulang ya, teman-teman sudah paham semua kalau konten yang digunakan ulang itu adalah re-upload. Kita mengambil video-video orang lain lalu kita upload ke channel kita, walaupun ditambahin narasi-narasi yang sudah kita tambahin itu kemungkinan besar akan terdetek oleh YouTube dan bisa menggagalkan kalian untuk mengajukan monetisasi YouTube kalian ya teman-teman ya. Jadi kita fokus di konten berulang ini tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau kalian mengambil gambar atau mengambil video di tempat-tempat yang keramaian yang kerap dikunjungin orang, atau mungkin memungkinkan orang lain juga mengambil video di situ, usahakan kalian itu menambahkan narasi-narasi tersendiri. Jangan cuma pure kalian upload tambah musik ya, tanpa intro, tanpa kata penutup, tanpa kata pembuka, itu bisa dipastikan 99% kalian akan terkena apa namanya, klaim konten berulang ya, karena memang YouTube di tahun 2023 ini memang sangatlah ketat teman-temanku, sangat selektif untuk memilih calon-calon partner YouTube-nya. Jadi buat teman-temanku semua yang pengen di ACC monetisasinya, kalian itu harus jeli ya, karena walaupun kita itu memakai kamera kita sendiri yang kamera, namun bisa terkena konten berulang. Dan kalian juga bisa ngecek video kalian ya, kalian itu masuk ke dashboard kalian dan kalian lihat ya, di situ biasanya ada seperti ini ya. Kalau ada teguran komunitas itu tulisannya kena teguran atau klaim hak cipta. Kalau tidak ada, memang tulisannya tidak ada, seperti ini teman-temannya. Jadi kalian itu harap perhatikan, jangan sampai kalian itu sudah capek-capek membuat video sendiri, oh ternyata kalian itu apa namanya, tidak disetujui monetisasinya, dan pastinya kalian itu sangatlah kecewa ya, karena merasa kerja keras kalian itu sia-sia. Tapi ya itulah aturan yang harus kita taati dan kita harus patuhi ya dari pihak YouTube. Karena kalau menurut saya memang benar sih seperti itu ya. Benar kalau YouTube menerapkan seperti itu. Karena tanpa narasi-narasi yang kita tambahkan, ya apa bedanya dengan yang diupload orang lain. Ya teman-temanku, seperti juga misalnya di video-video di konser-konser itu teman-temannya, itu kebanyakan kita kan pakai HP namanya HP kita sendiri ya kan, atau kamera kita sendiri, kita langsung aja video tanpa kita tambahin narasi, kita itu ngomong apa di situ, tanpa itu langsung kita upload, itu selain kena hak cipta, kalian itu juga nantinya terkena konten berulang ya teman-teman. Jadi jauhi itu kalian, biar kalian itu bisa sukses di YouTube, kita bisa sukses bersama. Jadi saya tadi sudah jawab ya, kalau misalkan sejenis intro, kata pembuka, kata penutup, itu tidak termasuk di konten berulang. Jadi yang konten berulang itu yang isi daripada inti video tadi itu ya teman, video kita ya, inti video kita itu adalah
yang dimaksud konten berulang itu tadi teman-teman. Dan juga yang di tempat-tempat tadi, tempat-tempat keramaian yang kemungkinan dikunjungin banyak orang, yang kemungkinan juga banyak orang mengambil video dan menguploadnya ke YouTube, itu kalau bisa kalian kasih narasi-narasi agar kalian itu tidak termasuk konten berulang ya. Karena sayang kan kalau misalkan kita sudah banyak mengambil video tanpa kita tambahin narasi-narasi kita, akhirnya tidak disetujui monetisasinya, kan kita sendiri yang rugi teman-teman. Tentunya alasan kalian untuk YouTube selain hobi itu kalian juga pengen mendapatkan penghasilan daripada YouTube ya teman-teman ya. Seperti halnya saya juga, saya membangun 3 channel itu juga karena mengharapkan juga penghasilan. Selain hobi, saya mengharapkan penghasilan di YouTube. Jadi kalian tidak usah malu-malu berbicara di kamera. Saya juga seperti kalian semua dulu, saya tidak menampilkan. Waktu itu saya membuka channel pertama saya yaitu Faiz Food Channel ya, membahas tentang makanan. Saya itu tidak berani atau malu menampilkan wajah saya di kamera ya, walaupun saya sering presentasi tentang makanan di hadapan para klien-klien saya ya teman-teman ya, presentasikan makanan, tapi beda. Karena saya berpikir beda kalau di depan kamera karena lebih banyak, lebih luas orang yang melihat ya teman-teman. Makanya di video-video saya pertama itu tanpa wajah ya, tapi saya di situ berbicara. Saya sambil mendeskripsikan atau sambil presentasikan masakan-masakan saya ya teman-teman. Dan pelan-pelan saya belajar menampilkan wajah saya walaupun tidak terlalu ganteng seperti ini teman-teman ya. Saya belajar menampilkan. Akhirnya saya terbiasa dan alhamdulillahnya saya membangun channel saya yang kedua yaitu Faiz Official Pinjol yang membahas tentang pinjol ya. Kalau ini channel saya yang ketiga, Faiz Tutorial YouTube ya, seputar YouTube ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat saya di sini ya karena saya memberanikan diri untuk menampilkan wajah saya ya teman-teman. Jadi mulai sekarang agar kalian itu terhindar daripada konten berulang, setiap kalian mengambil video-video di tempat ramai atau yang kemungkinan dikunjungi banyak orang juga, YouTuber-YouTuber yang lainnya, kalian itu tambahkan narasi-narasi ya teman-teman ya, biar kalian itu tidak terkena konten berulang ya. Sampai di sini saya rasa sudah cukup ya, biar saya itu tidak panjang-panjang lebar. Jadi saya ambil materi itu satu-satu agar kalian itu bisa paham ya. Kalau saya ambil semua materi 1, 2, 3 materi, nanti kalian itu tidak paham dan nanti kalian fokus dengan khayalan kalian ya teman-teman ya. Baik, dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube, tempatnya YouTuber pemula untuk belajar. Bye-bye.